Ahmad Komarudin Al-Hafidh merupakan pengajar Al-Quran wilayah Bandung dan Cimahi, Ketua Imam Masjid Nurul Falah Cimahi Utara, tim Asatidz Dewan Mengaji Indonesia, trainer Quran Cordova, konten training Quran Cordova. Ustadz Ahmad Komarudin telah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwidey 2006, Pondok Pesantren Asy Syafil Iliyah 2008, Pondok Pesantren Al-Istiqomah 2011, dan Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung 2015, insyaallah. Serta prestasi yang sudah Ustadz Ahmad Komarudin capai yaitu juara 1 MTQ tingkat Jawa Barat 2014, Masya Allah. Juara 3 MHQ tingkat Jawa Barat 2014, juara 1 MTQ dan Ajang tingkat Jawa Barat 2013. Serta pengalaman dari Ustadz yaitu narasumber Maghrib Mengaji MKTV dan MKFM, Imam dan Muadzin Masjid Darut Tauhid Bandung 2015 sampai 2019, Imam Masjid Namirah Balikpapan Baru Kalimantan Timur 2019 sampai 2021, anggota Dewan Asatidz Pesantren Darut Tauhid Bandung 2015 sampai 2019, pengajar Al-Quran di FK Unpad Bandung 2015 sampai dengan sekarang, pengajar Al-Quran di Masjid Al-Ikhlas Rektorat ITB Bandung, serta mengisi pelatihan khotib dan imam untuk para dosen senior FK Unpad. Masya Allah. Langsung saja kita panggilkan sama-sama Ustadz Ahmad Komarudin Al-Hafidh. Pada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya kurang semangat nih. Coba jawab dengan lebih lancar lagi. Yang menjawab salah semoga menjadi ahli surga. Semoga diberikan kemudahan, kesuksesan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi nuril Qur'an wa zayyana akhlaqana bi jahil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah war-rahmanu 'allamal Qur'an wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang alhamdulillah ada-ada sahabat-sahabat Al-Quran semuanya hari ini bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir di dalam program training Al-Quran, khususnya training tentang penghafalan Al-Quran dengan metode Al-Hifdz, insyaallah. Salawat dan salam terus tercurahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selamanya. Yang kami hormati kepada pembina, kepala sekolah Cordova, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang terhormat yang kami hormati seluruh siswa-siswi SMP IT, SMA IT dari sekolah Cordova. Apa kabarnya siang hari ini? Supaya lebih kompak, kalau Kak Ahmad bilang apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Lihat tangannya seperti alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Keluarkan suaranya supaya tidak ngantuk ya. Bisa? Perhatikan jawabannya. Ketika kawan bilang, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Siap? Siap? Oke, yang tidak keluar suaranya nanti berdiri. Oke, kita ulangi. Perhatikan. Apa kabarnya siang hari ini? Oke, kita bakal semangat lagi. Kalau Kak Ahmad bilang sahabat Al-Quran berani, berakhlak Qurani, bisa? Lagi ya. Kalau Kak Ahmad bilang sahabat Al-Quran, maka jawab dengan berani, berakhlak Qurani. Kemudian akhiri dengan takbir ujungnya supaya lebih semangat lagi. Oke. Sahabat Al-Quran berakhlak. Belum kompak mana suaranya? Ayo keluarkan suaranya ya. Sekali lagi ya, kalau bilang sahabat Al-Quran berani, berakhlak Qurani. Kita ulang. Sahabat Al-Quran berani, berakhlak Qurani. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran yang semoga dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas tentang training Al-Quran dengan metode Al-Hufaz. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat tayangan terlebih dahulu. Ini dia metode Quran Al-Hufaz yang hari ini adik-adik sudah pegang semuanya. Insya Allah nanti kita akan praktekkan bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan mudah dengan metode Al-Hufaz. Oke, next berikutnya. Nah, kita kenalan dulu. Apa itu Al-Hufaz? Al-Hufaz adalah mushaf Al-Quran hafalan mudah dengan metode 5 blok warna. Ya. Jadi Al-Quran ini, sahabat-sahabat sekalian, ini dibuat memang khusus untuk menghafal Al-Quran. Nah, supaya mudah, maka dari setiap satu halaman itu dibagi menjadi 5 blok warna. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan pembagian hafalan Quran. Kan ada sebagian yang bingung, ini satu halaman bingung nih, harus bagaimana saya menghafalkannya? Apakah satu ayat, 2 ayat? Nah, insya Allah dengan mushaf Al-Hufaz ini hadir untuk memudahkan sahabat-sahabat di sini agar bisa mudah menghafal Al-Quran. Nah, pada setiap bloknya ini bisa dibagi ke dalam 5 waktu sholat. Yang dalam satu hari, ya, ketika adik-adik mau menghafal Quran one day, one halaman, satu hari satu halaman, maka cara paling efektif dengan mushaf ini adalah dengan membaginya ke dalam 5 waktu sholat. Dan ini sudah banyak dipraktekkan di beberapa sekolah atau umumnya di pesantren-pesantren. Nah, bagi pemula, kalau ternyata satu halaman terlalu berat, maka setiap warnanya ini bisa dihafalkan dengan metode one day one color. Ya, one day one color. Sehari satu warna. Insya Allah nanti di akhir kita akan buat perhitungannya. Kalau sehari satu halaman, maka targetnya berapa tahun? Kalau sehari satu warna, targetnya berapa tahun? Insya Allah di sesi akhir kita akan sampaikan. Next berikutnya. Nah, kita kenalan isinya sekarang. Ini ada pembatas multifungsi. Terus berikutnya, oke, ada pembatas multifungsi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya sebetulnya ini untuk menutup halaman mushaf, sehingga adik-adik sahabat-sahabat sekalian ketika sudah menghafal Quran tidak perlu repot buka tutup mushaf lagi, cukup memakai pembatas multifungsi ini. Kemudian ada pengait hafalan. Dan biasanya ketika kita sudah menghafal Al-Quran, sudah dapat ayatnya, tidak perlu melihat langsung ayatnya, ya, secara keseluruhan, tapi cukup melihat pengait hafalannya. Biasanya kalau ayat itu sudah hafal, cukup awal kata atau akhir katanya itu sudah bisa menguatkan atau mengingatkan hafalan kita. Berikutnya ada kontrol hafalan. Nah, di sini dipandu cara hafalan yang paling ideal ini. Perhatikan, bacaan maksimalnya mengulang 40 menit. Ini ada istilah menghafal tanpa dihafal dengan cara cukup satu warna itu dibaca 40 menit berulang-ulang, 20 menit sisanya digunakan untuk murojaah. Insya Allah itu kuat hafalannya. Namun adik-adik sahabat sekalian, kurang dari 40 menit selama kurang lebih 3 tahun saya mempraktekkan metode ini, ada yang 10 menit sudah hafal dalam satu warna itu. Nanti kita akan praktekkan apakah benar satu warna bisa hafal dengan waktu 10 menit. Oke, berikutnya ada panduan hafalan. Nah, perhatikan adik-adik. Panduan hafalan ini berada di setiap halaman. Betul ya? Nah, tujuannya untuk mengingatkan kembali. Barangkali sahabat-sahabat ketika menghafal Quran lupa bagaimana metodenya, maka dihadirkan
pengetahuannya. Ya. Kemudian ada motivasi juga dihadirkan supaya adik-adik ketika menghafal Al-Quran itu tidak semangat di awal. Biasanya kalau mengikuti training seperti ini semangat hafalannya, semangat untuk mau mengulang-ulangnya. Tapi begitu sudah di perjalanan kadang malas. Ya. Oleh karena itu hadirnya Mushaf Al-Hufaz ini dengan memberikan motivasi setiap halamannya adalah untuk membangkitkan kembali semangat adik-adik dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian dibagi juga ada tema ayatnya, ya. Jadi setiap warna ini juga terkandung beberapa tema-tema ayat Al-Quran yang tujuannya adalah mengajak para pembaca, para penghafal bukan sekedar membaca dan menghafal ayatnya saja, tapi diajak untuk mari kita memahami dari setiap ayat yang dibaca dan dihafalkan. Oke, next berikutnya. Keunggulannya apa lagi yang ada di Mushaf Al-Hufaz? Ada khot pada tajwid warna. Nah, kenapa Al-Quran Al-Hufaz ini pendekatan tajwidnya lewat warna supaya memudahkan? Karena biasanya ada beberapa hukum-hukum yang sering tidak konsisten seperti guna. Harusnya ditahan berapa harokat guna? 2 atau 3? 2, ya 2 harokat. Tapi prakteknya guna itu sama dengan 3 ketukan. Nah, nanti kita bakal belajar mempraktekkan bagaimana tahsin Quran warna yang ada di Mushaf Al-Hufaz ini, insya Allah memudahkan sahabat-sahabat untuk bisa lebih konsisten membaca Al-Qurannya. Kemudian ada kontrol murojaah. Perhatikan adik-adik. Nah, di sini ada kontrol murojaah yang memang ditekankan untuk para pembaca supaya diisi ketika sedang memurojaah Al-Quran. Menghafal Quran itu mudah, tetapi yang sulit murojaah atau menjaganya. Maka di satu mushaf ini sudah lengkap, ada panduan, ada motivasi, ada kontrol murojaah supaya melatih disiplin interaksi kita dengan Al-Quran. Berikutnya, terjemahannya pun sudah sesuai dengan departemen ini. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit motivasi Al-Quran. Oke, dibuka ayatnya. Oke, siapa yang tahu ini surat apa? Yang tahu boleh pulang. Ini surat. Ini buat apa? Surat Al-Quran itu yang paling mudah. Baik. Cek. Ini tepatnya surat Asy-Syu'ara. Surat keberapa Asy-Syu'ara? Bukan, surat keberapa? Nah, ini. Surat Asy-Syu'ara. Surat keberapa? Bukan, surat ke-26. Perhatikan adik-adik, ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu latanzilu benar-benar diturunkan oleh siapa? Rabbil Alam. Ingat adik-adik, di ayat ini Allah menjelaskan Quran itu bukan diciptakan. Kalau malaikat diciptakan, diturunkan. Diciptakan. Ya, manusia diciptakan, diturunkan. Diciptakan. Ya, namun di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan diciptakan. Akan tetapi Al-Quran itu diturunkan, yang menjadi penjelas bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Quran bukan makhluk, tetapi Quran ini huwa kalamullah. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menegaskan Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin. Yang dibawa turun oleh siapa? Dibawa turun oleh siapa? Ar-Ruhul Amin. Ruhul Amin di sini adalah malaikat Jibril. Nah, pertanyaannya adik-adik, kenapa malaikat Jibril disebut di ayat ini sebagai Ruhul Amin? Apa arti Ruhul Amin? Apa arti Ruhul Amin? Ar-Ruh artinya ruh, Al-Amin yang mendapat kepercayaan. Kata para ulama, Ar-Ruhul Amin ini gelar yang Allah berikan kepada malaikat Jibril. Artinya di sini Allah ingin memberikan kesan kepada kita, ketika Al-Quran itu diturunkan maka mendatangkan barokah yang luar biasa, mendatangkan suatu kemuliaan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, ketika Quran diturunkan, dibawa turun oleh malaikat Jibril, maka turun di bulan. Halo?
Di bulan Ramadan. Coba di surat apa ayatnya? Al-Baqarah ayat 180, satu lagi 180 apa? 185. Oke, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Perhatikan firman Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah menurunkan kitab Al-Quran pada bulan Ramadan. Coba ada nggak bulan selain Ramadan yang disebut namanya langsung oleh Allah? Belum saya temukan dalam Quran nama-nama yang disebut oleh Allah selain bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan ketika di situ terdapat turunnya Al-Quran, peristiwa turunnya Quran, Ramadan Allah muliakan. Turun di malam Lailatul Qadar. Surat apa? Al-Qadar ayat pertama. Kemudian ada surat yang kedua. Surat apa? Ini gimana nih pengetahuannya nih tentang Al-Quran ya adik-adik. Yang kedua surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Kita bacain surat Ad-Dukhan di ayat keduanya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Perhatikan, malam itu disebut oleh Allah malam penuh berkah. Di surah Al-Qadar diperjelas lagi oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam yang penuh berkah itu ternyata khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari seribu bulan. Masya Allah. Kenapa malam itu menjadi spesial? Kenapa kira-kira? Kenapa menjadi spesial? Karena ada turunnya Al-Quran. Baik, sekarang turun di dua kota. Kota apa? Mekah dan Madinah. Maka ketahuilah sahabat-sahabat, Mekah dan Madinah itu sampai hari kiamat Allah muliakan. Kenapa? Karena dua tempat itu menjadi saksi turunnya Al-Quran. Oke, ketika diturunkan di kota Mekah dan Madinah, maka sampailah kepada manusia. Manusia itu siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi makhluk yang paling mulia. Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia karena diberikan Al-Quran. Sekarang bayangkan adik-adik, ketika Quran itu sampai kepada dada-dada orang beriman, sampai kepada kita membacanya, kita menghafalnya, kita mengamalkannya, maka demi Allah akan memuliakan kita dengan Al-Quran. Takbir! Takbir! Oke, nampaknya adik-adik udah mulai ngantuk, ya, udah mulai lemas. Coba berdiri dulu. Mohon izin berdiri semuanya. Berdiri. Supaya tidak ngantuk, katanya harus bergeser tempat duduknya. Silahkan tukeran. Boleh tukeran tempat duduknya? Yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri boleh. Kiri ke kanan, yang ini masih geser dikit aja. Beda apa namanya itu, tuker tempat posisi saja. Ya. Geser. Masih di sap yang pertama boleh, asal ditukar posisi saja. Sudah? Masih dalam kondisi berdiri. Kita latih fokusnya ya. Kalau Kak Ahmad bilang tepuk satu. Kalau bilang tepuk dua, tepuk dua. Kalau tepuk tiga, tepuk. Ingat kata kuncinya. Kalau Kak Ahmad bilang tepuk satu, maka coba tes dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Selain itu jangan tepuk tangan. Bisa? Oke, kita melatih konsentrasi. Tepuk dua, tepuk satu. Belum konsentrasi. Ulang ya. Ingat kata kuncinya. Kalau Kak Ahmad bilang tepuk satu, baru tepuk dua, tepuk tiga. Oke, selain itu jangan tepuk. Ulangi ya. Cek, coba lihat ke depan. Tepuk dua.
Masih ada. Berarti ngantuk tuh. Ulangi. 1. Nah, udah mulai hilang konsentrasinya. Lagi. Tepuk 3. Tepuk 2. 1. Masih ada. Oke. Terakhir. 4. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Duduk lagi. Masih semangat adik-adik? Next, berikutnya. Ya. Jadi Al-Quran ini kalau adik-adik baca dengan ikhlas karena Allah, maka insya Allah Allah akan muliakan kita dengan Al-Quran. Oke, berikutnya. Siapa yang mau jawab? Apa tujuan Anda menghafal Quran? Cung. Ayo ngacung. Iya. Apa? Berdiri. Apa tujuannya, Dek? Iya. Ya boleh, itu boleh tadi. Siapa yang berdiri? Ayo. Yo, berani berdiri. Tarik akhwat dulu. Boleh? Ayo berdiri dulu. Apa tujuannya? Bisa masuk surga, bagus. Yang ikhwan? Gimana? Sebentar. Apa tujuannya? Ya, tujuannya apa tujuannya? Hah? Mendapat pahala. Tepuk tangan. Oke. Ketika ditanya tujuan, coba maksudnya apa sih? Kalau kita ditanya tujuan itu maksudnya apa? Supaya jelas arahnya kemana, caranya seperti apa. Adik-adik, kalau keluar rumah tanpa rencana, kira-kira jelas nggak tujuannya? Tidak jelas. Tapi kalau keluar rumah sudah jelas, oh saya mau pergi sekolah, maka bakal masuk ke sekolah, bakal sampai kepada sekolah. Sama dengan tujuan menghafal Quran. Tujuan ini ditanyakan di awal supaya arah kita jelas, adik-adik, untuk apa kita menghafal Al-Quran. Next. Ya, perhatikan. Tujuan yang pertama, ini tujuan tertinggi, meraih ridho Allah. Tujuan kedua adalah menjadi keluarganya Allah, ahlullah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Siapa mereka? Mereka adalah para keluarganya Allah. Mereka adalah para ahli Al-Quran. Bangga tidak kalau kita menjadi keluarganya Allah? Bangga tidak? Bangga. Maka inilah menjadi tujuan kita mengapa harus menghafal Quran. Yang ketiga, memberikan hadiah untuk orang tua. Cung, yang mau memberikan hadiah untuk orang tua, cung. Nah, perhatikan sahabat-sahabat, adik-adik sekalian. Sampai kita mati sekalipun, jasa orang tua kepada kita tidak akan pernah bisa kita balas. Ketika hari ini adik-adik sahabat-sahabat sekalian mau menghafal Quran, ini menjadi salah satu bagian bakti kita, buat balas budi kita kepada orang tua untuk orang tua nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, coba simak. Nabi mengatakan begini, adik-adik. Man qara'al Qur'an wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannah. Barang siapa yang membaca Quran dan menghafalkannya, adkhalahu Allahul jannah, maka Allah menjaminnya masuk surga. Masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Tidak mau. Siapa yang mau masuk surga? Katakan saya. Siapa yang mau masuk surga? Masya Allah. Maka jawabannya adalah dia mau membaca Quran dan menghafalkannya. Tapi perhatikan kata Nabi berikutnya. Nabi mengatakan, wa syafa'uhu fi asyaratin min ahli baitihi. Baginya akan diberikan 10 syafaat untuk keluarganya. Tuh, adik-adik, kalau dapat 10 syafaat mau dikasih ke siapa? Orang tua. Maka inilah Al-Quran, memberikan tawaran kepada kita. Mau tidak kita menjadi bagian orang-orang yang menghafal dan membaca Quran. Oke, berikutnya yang terakhir, mendapatkan kedudukan tertinggi di surga. Next, berikutnya. Nah, ini juga hadis yang menjadi penyemangat orang-orang yang mau menghafal Quran.
Karena salah satunya adalah menjadi mahkota untuk kedua orang tuanya. Man qara'al Qur'ana wa 'amila ma fihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan tawuhu ahsanu min dawi syams. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, dalam konteks membaca di hadis ini adalah menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka apa kata Nabi, kedua orang tuanya pada hari kiamat dikenakan mahkota yang mana sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Cung, yang mau ngasih mahkota untuk orang tuanya. Jadi siap gak menghafal Quran? Semangat gak menghafal Quran? Oke, next berikutnya. Tingkatan surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya tingkatan surga itu sejumlah ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Faqalat Aisyah inna adada darajil jannah ala adadi ayatil Qur'ani falaysa ahadun dakhala jannah afdhala mimman qara'al Qur'an. Masya Allah. Coba ada berapa jumlah ayat Al-Qur'an? 1600 lebih kan? Bayangkan Al-Qur'an, setiap satu ayatnya itu memiliki satu tingkatan di dalam surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, kelak bakal dikatakan kepada para sahabat Al-Qur'an. Apa yang dikatakan kepada mereka? Iqra wartaqi, baca dan naiklah. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca Quran itu dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga sebagaimana ayat terakhir yang kau baca. Kebayang nggak adik-adik, sahabat-sahabat, ketika kita nanti di surga disuruh oleh Allah untuk membacakan Al-Quran itu. Alif Lam Mim. Naik tangga kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Naik lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai ayat terakhir minal jinnati wan nas. Masya Allah, itu surga paling tinggi. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Maka jadilah para penghafal Al-Quran. Takbir. Keluarkan suaranya, takbir. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang kita tanyakan alasannya. Tadi tujuannya sudah, sekarang alasannya apa? Ketika adik-adik mau sekolah di sini atau mau pergi ke tempat sesuatu, ke tempat apapun yang ingin dikunjungi, pasti akan selalu ada alasan. Pergi ke teman, alasannya apa? Main. Coba kalau pergi ke teman tanpa alasan, bingung. Sama dengan Al-Quran. Ketika adik-adik sudah tahu tujuannya, saya mau menghafal Al-Quran ini karena untuk mencari ridho Allah. Alasannya apa? Nah, ini alasannya. Karena Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Di surat Yunus itu Allah berfirman begini, adik-adik. Perhatikan. Ya ayyuhan nas, hei manusia, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Telah datang kepada kalian pengajaran yang baik, yaitu Al-Quran. Quran ini sebagai syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adik-adik, bagaimana perasaan kita ketika kita di sebuah tempat tidak ada petunjuk di sana? Senang atau sedih? Sedih, galau, gelisah. Itulah orang-orang yang dirasakan. Orang-orang yang merasakan ketika jauh dari Al-Quran. Tapi bagaimana ketika ada Al-Quran yang memberikan petunjuk dalam hidup kita? Senang atau sedih? Senang. Ya. Maka dari itu, ini alasan kita. Quran itu sebagai petunjuk yang memberikan kabar gembira untuk kita. Yang kedua, Al-Quran merupakan kalamullah. Kalau kita membacanya, akan mendapatkan berlipat-lipat pahala. Yang terakhir, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada kita. Next, berikutnya.
Nah, sekarang kita akan masuk pada langkah menghafal Al-Quran. Oke? Yang pertama imani, yang kedua ilmu, yang ketiga kenapa imani terlebih dahulu? Nah, Jundub bin Abdullah pernah menceritakan bagaimana ketika dulu beliau sebelum beliau di atas usia 15 tahun, beliau diajarkan oleh Nabi itu iman kepada Quran. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya itu pahami bahwa Al-Quran ini bukan kitab biasa. Quran ini bukan makhluk. Quran ini bukan sesuatu yang kalau kita baca nggak dapat apa-apa. Tapi Quran itu kalamullah. Quran itu memberikan berlipat-lipat pahala. Quran itu mendatangkan suatu kemuliaan. Sehingga adik-adik harus beda rasanya ketika kita pegang HP dengan pegang Al-Quran. Beda rasanya ketika kita pegang Quran dengan pegang buku biasa. Coba ada nggak selain Al-Quran yang kalau dibaca setiap hurufnya dapat pahala? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran inilah yang harus kita imani. Sehingga ketika kita memegangnya, kita mau membacanya, kita mau menghafalkannya, beda kondisinya, beda tempatnya di hati kita. Lebih spesial karena Quran ini menjadi suatu kemuliaan. Yang kedua, baru ilmui. Coba Kak Ahmad tanya, adik-adik cinta nggak ke orang tua? Yakin? Kenapa cinta ke orang tua? Karena ya kenapa sayang? Kalau ditanyakan kenapa, pasti ada sebabnya. Seperti misalkan adik-adik beli barang. Katakanlah adik-adik yang akhwat sukanya apa nih kalau beli barang? Tas. Ya. Suka apa? Pakaian. Oke, dari semua pakaian yang ada, kenapa warna pink yang dipilih? Berarti apa? Sebabnya apa? Rasa cinta itu ada sebabnya apa? Karena tertarik. Coba kalau nggak tertarik sama pakaiannya warna pink, nggak akan dipilih. Betul nggak adik-adik? Kalau yang ikhwan sukanya apa? Apa? Misalkan sepatu. Dari semua sepatu atau motor yang ada, kenapa itu yang dipilih? Ada Nmax, ada Vario, misalkan pilih mana? Nmax. Nah pertanyaannya kenapa itu dipilih? Bukan karena suka, tertarik. Itu yang menarik hati kita sehingga mau memilih motor itu. Dengan Al-Quran pun demikian. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa memulai menghafal Quran? Maka kita ilmui tentang dua hal. Yang pertama, kedudukannya. Yang kedua pahalanya. Kan adik-adik kalau misalkan beli sesuatu, kalau saya pakai barang ini kayaknya keren, bagus, betul kan? Sama dengan Quran. Kalau saya dengan Quran, apa keuntungannya? Saya dapat petunjuk, saya dapat cahaya, betul? Nah, kalau sudah kita dapat ilmunya, kedudukannya sebagai petunjuk, pahalanya dapat langsung dari Allah, mendapat surga dari Allah, maka yang ketiga ikhtiarkan. Next, berikutnya. Nah, kita ikhtiar mulai dari mana? Kita mulai dari tahsin. Ya, tahsin dasar dalam membaca Al-Quran. Yang pertama apa? Fasihkan pada setiap hurufnya. Adik-adik, ingat baca Quran itu beda dengan baca buku biasa. Kalau baca Quran itu harus sesuai makhraj. Yang kedua harus sesuai sifatnya. Sehingga tidak boleh sembarangan membaca Quran. Yang kedua konsistenkan panjang pendeknya. Yang ketiga tahan lebih lama pada huruf mim mati, nun mati atau tanwin yang diberikan warna magenta, hijau dan biru atau warna pink aja ya supaya lebih mudah, serta pantulkan pada huruf qalqalah. Oke. Cung yang belum bisa baca Quran. Ada yang belum bisa? Berarti semua sudah bisa ya? Cung yang belum tahu huruf hijaiyah. Berarti sudah pada tahu ya? Oke, kita tes nih. Next, berikutnya. Oke. Yang akhwat, Cung yang mau baca. Baca di ayat
Ayat ketiga saja. Cung. Mau ngacung sendiri atau mau ditunjuk? Yang paling depan. Bisa, boleh? Ayat ketiga saja. Kita tes dulu ya sebelum nanti dijabarkan, dijelaskan. Mohon izin. Ayat 3 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat keempat. Ayat keempat dari Wahum. Wahum bil akhir, coba baca. Oke, cukup, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, nanti kita jelaskan metodenya. Yang ikhwan, Cung yang mau coba baca. Oke. Berdiri. Berdiri ya. Pakai mic. Mas Evan. Baca ayat ke-6 sampai lahwal hadis. Ayat wa minan nas. Oh, atau ayat 5 aja, ayat 5 aja, ayat 5. Wa minan nasi may yas'alillah wa hadithil Teruskan, ulaika. Teruskan. Lahum. Oke, tepuk tangan. Oh, izin. Ya, makasih. Baik, tepuk tangan. Tepuk tangan buat siapa namanya? Rehan. Oke. Perhatikan. Ini kan ada warna-warnanya. Maksudnya apa ada warnanya? Kalau ada warna magenta, atau warna pink, ditahan hurufnya. Ya, tahannya begini. Contoh, perhatikan. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Coba, baca ayat ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekarang ayat keempat. Pada kata wahum bil akhirati. Ada warna apa itu? Warna hijau. Nah, kalau untuk warna pink atau magenta, itu biasanya untuk gunnah. Jadi kalau ada warna pink harus ditahan. Yang kedua, warna hijau itu biasanya untuk ikhfa. Untuk apa? Ikhfa, sehingga ditahan. Contoh, wahum bil akhirati hum yuqinun. Ulangi. Oke. Kemudian ada warna biru. Cuman untuk warna biru di sini belum ada contohnya. Nah, yang warna biru ini biasanya selain untuk huruf yang ditahan, juga untuk huruf yang dibaca panjang lebih dari 2. Oke, adik-adik, kita akan praktekkan tahsinnya terlebih dahulu. Simak, kemudian ikuti contoh bacanya. Kita tes dulu suaranya. Ini ketinggian atau kerendahan. Cek dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, kayaknya suaranya belum pas nih. Kita naikkan ya. Yang laki-laki, yang ikhwan menyesuaikan. Kita coba nadanya ditinggikan sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Oke, pas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Oke, lihat ke depan. Alif lam mim. Ulang. Alif lam
Ingat, kalau ada yang berwarna maka tahan. Pas lam. Tahan dulu di situ ya. Kita ulang dari alif lam. 1, 2, 3. Bagus. Tilka ayatul kitabil hakim. Nah, ini yang dilingkari, adik-adik, itu yang dilingkari yang dibaca 2 harokat. Awas, bukan 2 rokaat. 2 harokat. Caranya diayunkan. Jangan diluruskan begini. Tilka ayatul. Nah, itu kepanjangan. Diayunkan. Sekali lagi ya, perhatikan. Tilka ayatul kitabil hakim. Ulangi. Oke, fokus. Lihat ayat ketiga. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ulangi. Oke, sekarang coba adik-adik baca dari ayat 3, alladzina berhenti di wa yu'tunaz zakah. Bisa ya? Bisa? Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Mana suaranya nih? Mana suaranya? Keluarkan ya. Coba sekali lagi. Yang laki-laki, yang ikhwan, keluarkan suaranya. Coba, yang ikhwan mana suaranya? Bilang hadir. Hadir gitu ya. Coba ulang. Yang ikhwan mana suaranya? Yang akhwat. Nah, coba keluarkan ya. Baca lagi dari alladzina. 1, 2, 3. Oke, sekarang dari wa yu'tunaz zakah sampai yuqinun. Ingat, pas ada warnanya harus ditahan, harus. Oke, dari wa yu'tunaz zakah. 1, 2, 3. Tawahum. Oke, ya. Ayat kelima, perhatikan. Siap? Oke, kita lanjutkan. Ulaika ala hudan min rabbihim. Coba. Wa ulaika humul muflihun. Ulangi. Oke, bagus. Berikutnya, next. Nah, pertanyaan berikutnya, menghafal Quran itu susah atau mudah? Susah atau mudah? Oke, next berikutnya. Ini jaminan kemudahan Al-Quran dari Allah. Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh, kata Allah, telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Lidzikir di sini banyak para ulama juga yang berpendapat bisa artinya dihafal, diingat, jadi pelajaran. Maka kata Allah, fahal min mudzakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Oke, perhatikan adik-adik, sahabat-sahabat. Next berikutnya. Kalau Quran itu susah, next. Kenapa ada kakek-kakek bisa hafal Quran? Ya. Namanya Abdullah Muhammad Musa, berusia 70 tahun, tercatat sebagai seorang hafiz tertua di kota Jeddah, Arab Saudi. Pernah menghafal Quran ketika usia 2 tahun, hanya ketika itu mampu menghafal 2 juz. Karena kesibukan dalam bekerja, akhirnya hafalannya pun hilang.
Kemudian yang luar biasa ketika beliau usianya 70 tahun mulai menghafal Quran lagi sampai akhirnya menuntaskan hafalan Al-Quran. Next berikutnya. Tahan dulu sebentar. Nih. Kalau Quran itu susah, kenapa ada nenek-nenek sekarang di Indonesia usia 72 tahun bisa menghafal Al-Quran? Putar videonya. Suaranya nggak keluar ya? Tahan dulu. Ini ada suaranya. Nih adik-adik, ya, yang menurut sebagian orang, aduh saya mah udah sepuh, saya mah udah tua, kayaknya nggak bisa menghafal Al-Quran. Buktinya ada kakek-kakek 70 tahun bisa hafal Quran, ada nenek-nenek usia 70 tahun juga bisa hafal Al-Quran. Coba tes dulu suaranya ada? Terus. Nah, putar videonya. Izin Pak, minum dulu Pak. Ini sampai jam berapa Pak? Bebas? Jam 3 ya? 3 ya? Di sini awalnya muda jadi biji masih bersemangat dalam agama dengan terus menghafal ayat suci Al-Quran. Ini biji juga mampu menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Jika lupa sesekali cucu kesayangan yang mendengarnya memberitahu dan mendengarkan hafalan biji. Menghafal Al-Quran telah mempunyai biji sejak 2012 silam. Motivasinya hanya sama, mencari ridho. Oke, stop. Nah, sekarang yang kedua ini ulangi ya sebelumnya. Ini siapa namanya? Najah, ya. Beliau bisa hafal Quran 30 juz. Kalau Quran itu susah, dihafal, kenapa ada anak yang lumpuh otaknya, yang menurut dokter ini hidupnya sebetulnya nggak normal, tapi atas izin Allah bisa hafal Al-Quran. Bahkan sekarang beliau sedang menghafal hadis. Terakhir yang saya baca beritanya itu sudah hampir 1000 hadis beliau hafal. Quran juga yang dihafal bukan sekedar ayatnya, terjemahannya hafal, nomornya hafal, sampai barisnya pun hafal. Masya Allah. Ini bukti bahwa Quran itu mudah untuk dihafal. Next video.